gereja ini Tuhan sudah izinkan ulang tahun yang ke-6 saudara, tepat di tanggal 1 minggu depan. Tetapi perayaan kita akan dirayakan pada tanggal 8 ya. Jadi tanggal 8 besok itu perayaan Lifehouse Anniversary yang ke-6. Tetapi sebenarnya tanggalnya yang benar itu memang tanggal 1. Sebab ibadah perdana kita dulu 1 Maret 2020. Ya, 1 Maret, 8 Maret, 15 Maret kita ibadah, tiba-tiba COVID lockdown. Ya, jadi setelah 3 kali ibadah dulu kita tiba-tiba lockdown ya. Jadi kita bersyukur sama Tuhan. Mungkin kalau saudara tanya, loh kenapa tanggal 1 kok dirayakannya tanggal 8 ya? Karena kita mau semuanya komplit ya, khususnya semua penatua komplit karena ada yang berhalangan minggu depan. Jadi supaya kebersamaan kita rayakan mundur 1 minggu cincai lah ya. Oke, nah sebelumnya saya mau ucapkan dulu Sing Nian Kuai Le, kongsi ya. Untuk Bapak Ibu semua yang merayakan, kayaknya hampir semua merayakan ya. Yang tidak merayakan juga tetap senang terima angpaunya pasti ya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Oke. Saudara, visi gereja kita sejak semula adalah menjadi duta-duta kerajaan Allah. Dan saya berusaha terus untuk menjelaskan akan hal ini. Saya tahu ini bukan hal yang mudah ya. Tetapi saya percaya saudara mulai pelan-pelan menangkap intisarinya, mulai menangkap esensinya ya. Berkenaan dengan tema khotbah hari ini, kita masih bicara tentang influence. Saya mau bagikan tentang source of kingdom influence, sumber dari pengaruh kerajaan. Nah, saya mau cerita dulu sedikit. Minggu ini saya lumayan capek, khususnya beberapa hari ke belakang karena Kamis malam saya baru tidur jam 11:30, jam 3 udah harus bangun karena jam 4 saya harus ke airport. Saya mesti catch flight ke Bali hari Jumat jam 6 pagi. Saya pesan taksi jam 4 saudara, saya hitung keburu nih pasti. Nggak taunya drama dimulai, taksinya tidak datang. Taksinya tidak datang, supirnya saya teleponin juga tidak bisa. Akhirnya karena kalau saya nunggu taksi lagi ini bisa lama nih. Langsung saya gas bawa mobil ke bandara. Dan saya belum tahu juga ini nanti mobil ditaruh di mana, pokoknya kita jalan dulu lah ya. Jalan dulu sambil nyetir sambil cari Google di mana ini tempat parkirnya. Singkat cerita, sampai di Bali jam 9 waktu Bali, jam 12 itu kita sudah mulai seminar. Jadi saya ada Kingdom Conference dengan Pastor Jonathan, dengan Pastor Rubin Ong. Jadi pembicaranya kita bertiga. Dan itu conference terpadat yang saya pernah hadiri. Sebab gini, hari pertama itu acara kita mulai jam 12 siang, baru selesai jam setengah 9 malam saudara. Ya, jadi itu 8 jam setengah, saya betul-betul di lokasi, 5 sesi hari pertama, langsung. Hari kedua, setengah 8 pagi kita sudah sampai di lokasi lagi. Itu masih ada 4 sesi lagi. Jam 12 langsung saya tinggalin tempat conference, saya langsung ke airport. Jadi nggak ada ke Kuta, nggak ada ya. Langsung ke airport, flight back lagi. Pesawat saya jam 3 sore. Nah, tapi kalau yang saya mau cerita gini, kebetulan conference itu kita diminta karena ada salah satu petinggi dari Sinode Pentakosta yang tercerahkan dengan pemahaman tentang kerajaan, kemudian kita disampaikan. Dan seperti biasa kalau conference gitu saya yang disuruh sesi pembuka untuk menyampaikan sebuah gambaran besar, sebuah the big picture-nya. Nah, saudara kalau berjemaat di tempat ini jangan sampai nggak tahu ya. Itu bukunya aja saya tulis dan dibagikan gratis loh kalau buat jemaat ini. Jadi kalau ada yang belum punya, belum baca, please minta ya. Itu buku masih ada. Ya, jadi jangan sampai saudara yang has no clue at all. Nah, singkat cerita, saya menyadari bahwa memang sangat sulit untuk mengubah paradigma doktrin yang sudah tertancap di alam bawah sadar selama berabad-abad. Karena kekristenan hari ini sudah terlanjur punya doktrin dogma yang begitu kuat bahwa tujuan mereka adalah sorga. Mati masuk sorga. Itulah keselamatan adalah mati masuk sorga. Tujuan ke gereja supaya gua mati masuk sorga. Itu sudah tertancap kuat sekali. Dan ketika saya harus menyampaikan pemahaman tentang kerajaan,
Karena kebanyakan yang datang kebetulan pada saat itu pendeta. Jadi seminar ini untuk para pendeta, kurang lebih ada 150 sampai hampir 200 pendeta semua. Dan kebanyakan ya berlatar belakang memang dari Pentakosta. Ya. Dan ketika saya menyampaikan hal tersebut, ketika sesi tanya jawab, mereka mulai sengit. Saya sudah siap dengan semua pertanyaan yang model begitu. Percayalah, saya udah tahu arah pertanyaannya mau kemana. Sebab gini, banyak yang bertanya, pertanyaannya aja salah. Loh iya, pertanyaannya aja berangkat dari premis yang salah. Nah, waktu Kajo punya sesi juga sengit lagi. Tapi saya bukan mau cerita itu. Saya pengen cerita gini. Memang benar, ya, memang benar. Kita harus kembali terus memikirkan ulang, membaca Alkitab secara naratif. Sebab memang tidak ada ide dalam Alkitab bahwa keselamatan artinya mati masuk surga. Asli nggak ada. Saya dari pagi, saya asik diskusi dengan ChatGPT. Saya nanya, sejak kapan sih definisi keselamatan tuh jadi mati masuk surga? Saya tanya asli. Saya tanya terus, bikin brom-bromnya ya. Saya tanya terus, sejak kapan keselamatan jadi punya definisi mati masuk surga? Sejak kapan tujuan kekristenan mati masuk surga? ChatGPT pun tidak bisa menjawab. Selalu dia mengawali dengan tidak ada yang mengajarkan gitu. Ya emang gak ada, bos. Jadi kapan pemahaman itu mulai? Kan itu pertanyaannya. Akhirnya kalau kata ChatGPT, memang karena saya baca Alkitab enggak ada. Enggak ada satu rasul pun yang punya pemahaman tuh gini. Yesus datang jemput kita bawa ke surga. Enggak ada, asli enggak ada. Nah, tapi banyak orang memahaminya begitu kan. Jangan-jangan sebagian besar saudara juga memahaminya gitu lagi. Dari mana? Ya memang dari dulu udah dikasih taunya begitulah. Tapi kalau di trace, lu dasar dari mana? Nggak bisa jawab pasti, memang nggak ada. Dalam bayangan murid-murid, Yesus datang akan memerintah bersama mereka, memulihkan bumi ini. That's it. Ya memang konsep mereka begitu sejak awal. Nah, tapi konsep mati masuk surga itu rupanya cikal bakalnya baru dimulai dari abad yang kelima, tapi masih saru-saru. Ini nih kalau kata GPT ya. Katanya dari Agustinus dari Hippo memulai itu. Lalu mulai lebih santer lagi abad ke-12 oleh Thomas Aquinas. Dengan teologi skolastiknya. Nah, saudara nggak perlu pusing tentang itu. Cuman saya harus cerita secara naratif kenapa ide itu muncul. Kenapa ide itu muncul. Baru semakin populer lagi di abad yang ke-16, zaman reformasi, ditambah pengaruh budaya modern yang sangat individualistis. Sehingga keselamatan langsung selalu berpusat pada diri sendiri. Ini jelas, ini adalah pengaruh barat yang sangat individualistis. Dan itu diakui menurut ChatGPT ya memang karena begitu budaya modern. Sehingga pemahaman orang langsung tersedot ke diri sendiri. Keselamatan tentang diri sendiri. Sudah tidak lagi dibahas. Keselamatan itu tentang kembali kepada tujuan Tuhan. Pemulihan kosmik, pemulihan bumi. Itu sudah hilang di telan bumi. Semua langsung menuju pada diri sendiri supaya kalau aku mati, aku pastikan aku tidak dalam bahaya. That's it. Kekristenan dibuat sedang kala itu. Jadi semua pusatnya hanya I, me, and myself. Tentunya tanpa dasar-dasar yang jelas. Nah, dan saya harus kembali katakan bahwa percayalah, ide Alkitab itu, manusia itu bukan buat tinggal di surga, manusia buat tinggal di bumi. Langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru yang turun dari surga. Bukan kita yang ke surga, tapi Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi. Sebab memang manusia yang adalah fisik, yang adalah materi, harus tinggal di bumi.
Surga itu alam yang berbeda, itu tuh alam metafisik dan kita tidak didesain sejak semula memang untuk tinggal di situ. Kecelakaan berpikir, kecelakaan teologis yang membuat orang selalu berpikir ke arah situ. Nah, tahukah saudara, Alkitab kita itu luar biasa makanya. Alkitab kita itu luar biasa. Tahukah saudara, Alkitab kita itu memang buku kerajaan sih. Alkitab kita dimulai Kejadian 1 Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Bereshit ini dalam Alkitab itu hanya ada 2 doang yang dimulai dengan kata pada mulanya. Yang kedua adalah apa? Injil Yohanes kan? Yohanes pasal 1. Pada mulanya firman. Ya kan? Nah, itu digunakan kata en-arche. Nah, kata Bereshit dan arche ini saudara boleh cari sendiri. Ini pemahamannya bukan cuma soal pada mulanya. Ini masalah kekuasaan pemerintahan juga. Ini adalah terminologi kerajaan. Dan Allah sepanjang sejarah memang memperkenalkan dirinya sebagai raja. Baik kepada bangsa Israel maupun kepada yang lain. Bahkan Yesus waktu disalib pun ditulisnya apa? Inilah raja orang Yahudi. Ya kan? Dan gelar Yesus itu Mesias. Mesias itu bukan sekedar yang diurapi. Kristus itu artinya raja yang diurapi. Tapi begini, Allah sebagai raja yang adalah narasi yang paling dominan sejak semula, itu ditenggelamkan. Kita hanya suka pada narasi Allah adalah kasih. Orang lupa dengan narasi yang paling utama. Padahal inti kerajaan sejak awal, inti tujuan Tuhan adalah dia memperkenalkan dirinya sebagai raja. Jelas raja yang mengasihi umatnya. Dan langsung memberikan mandat kepada manusia, Kejadian 1 ayat 26-28, untuk berkuasa di bumi. Artinya apa? Sebagai duta-duta Allah, itulah visi Lifehouse, sebagai perwakilan Allah, sebagai mandataris Allah, untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini. Saya akan berikan dasar pemikirannya dulu, ya, sambil refreshment buat saudara. Nanti pasti ada aplikatifnya. Saya tidak bisa tiba-tiba harus langsung ke praktis. Sebab gini, kalau kita nggak tahu landasan berpikir, kalau kita nggak tahu why, kita tuh bingung sendiri pasti. Nah, tapi ini saya bagikan dulu landasan berpikirnya dulu. Nah, jadi memang sejak semula itulah yang Tuhan inginkan. Ya. Bereshit dan arche itu Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Itu semua adalah terminologi kerajaan. Allah menyatakan dirinya memang sebagai raja. Nah, again, sekarang. Coba lihat slide-nya. Kingdom. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada kingdom dan kingship. Kalau dalam bahasa Indonesia kerajaan dan kerajaan. Ini pemenggalannya harus betul, jangan kerajaan ya, bukan kera ini. Kerajaan ya. Pemenggalannya jangan salah. Kalau kerajaan itu kan bicara sistem pemerintahannya, teritori kedaulatan Tuhan. Tetapi kalau kerajaan itu kan bicara pribadi sang rajanya, kingship. Nah, sekarang gini. Apa itu kingdom? Saya sodorkan, ini pernyataan Miles Monroe. What is a kingdom? A kingdom is the sovereign rulership and governing influence of a king over his territory atau his dominion, impacting it with his will, intent, and purpose, producing a community of citizens expressing a culture, reflecting the nature and the lifestyle of the king. Udah, saudara nggak usah bingung, terjemahannya aja langsung. Kerajaan, ingat ya, Injil kita Injil kerajaan. Again, nggak ada ayatnya Injil keselamatan. Injil keselamatan itu cuma ada 1 ayat dalam Alkitab, itu pun Efesus 1. Saya tanya lagi ChatGPT, sejak kapan Injil kerajaan diganti Injil keselamatan? Bingung lagi dia. Itulah karena memang dogma, doktrin yang mengganti langsung di sistem alam bawah sadar. Sudah, ya pokoknya begitulah. Kerajaan adalah
suatu kekuasaan dan sistem pemerintahan yang berdaulat dari seorang raja, Tuhan, di atas wilayahnya. Kejadian 1 ayat 1 dimulai, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dulu saya pernah mengajar tentang bumi dan dunia, saya katakan bumi selamanya kepunyaan Tuhan, ya kan? Bumi itu planetnya, kalau dunia sistemnya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia menyerahkan sistemnya kepada iblis. Makanya ketika pencobaan di padang gurun, iblis berkata sama Yesus apa? Sembah aku berikan dunia ini. Bukan bumi, dunia, sistemnya. Bumi dengan segala kekayaannya itu punya Tuhan. Planet ini, tanah ini, itu punya Tuhan. Dan di dalam dominion kan kingdom, king and dominion. Itu kan kingdom. Kingdomnya king and dominion. Waktu Tuhan ciptakan bumi, bumi ini teritorinya Tuhan. Nah, di mana di atas teritorinya Tuhan mau, kehendaknya, rencananya, tujuannya ada di sana. Sarananya apa? Nah, ini kan. Sarananya adalah Tuhan ciptakan manusia supaya manusia menjadi pelaksana kehendaknya, supaya rencana tujuannya semuanya ada di dominion itu, ada di teritori itu. Kan begitu. Ini saya menjelaskan narasi Alkitab saja. Tidak ada yang sulit dengan ini. Nah, manusia itu ya lihat, untuk menciptakan sebuah komunitas masyarakat. Makanya apa yang Tuhan ciptakan? Selalu saya udah sering katakan ini. Yang Tuhan ciptakan ya, yang Tuhan dirikan itu hanya 2. Dalam perjanjian lama adalah keluarga, dalam perjanjian baru adalah eklesia, gereja. Jadi keluarga dan gereja ini ya, itulah yang seharusnya menjadi komunitas masyarakat yang mengekspresikan budaya. Budayanya siapa? Budaya sang raja. Dan merefleksikan gaya hidup sang raja. Makanya tujuan kekristenan saudara itu bukan you die and go to heaven. Nggak ada yang begitu. Ini loh. Supaya kita bisa merefleksikan gaya hidup sang raja. Apalagi kalau doanya Tuhan, cepat Tuhan bawa aku ke surga. Yang ada di Alkitab, baca nanti. Yohanes 17 ayat 8. Aku berdoa. Ini doa Yesus loh. Supaya engkau tidak mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi lindungi mereka daripada yang jahat. Doa Yesus kita ganti. Kita minta cepat-cepat diambil dari dunia, coba. Enggak ngerti saya. Saya tuh tidak ketemu ada doa semacam itu di Alkitab, enggak ada. Doanya Yesus, jangan ambil mereka dari dunia. Sebab bumi ini endingnya memang akan dikuasai oleh sistem kerajaan. Dan manusia, gerejanya adalah pelaksananya. Kita belum bicara ke situ dulu. Lihat, merefleksikan gaya hidup sang raja. Nah, Miles Monroe cerita gini, dia kan dari Bahama ya. Miles Monroe salah satu hamba Tuhan yang sangat cakap menjelaskan tentang ide kerajaan, tapi beliau sudah dipanggil Tuhan. Satu kali dia cerita gini, dan ini menarik banget ceritanya. Dia tuh bilang gini, dia kan orang Bahama. Rupanya kalau di Bahama itu ada satu busana yang sangat umum. Busananya tuh gini, orang atasnya rapi dengan kemeja jas, tapi bawahnya celana pendek. Nah ini kalau di Indonesia kita pasti diketawain kan. Masa celana pendek atasnya jas gitu. Nah tapi kalau di Bahama itu menjadi pakaian yang formalnya tuh begitu. Pakaian yang asiknya tuh begitu. Lalu dia cerita, kenapa lo tinggal di pantai, panas tapi lu mau pakai jas? Lalu dia cerita gini, karena kita itu jajahan Inggris. Di mana budaya Raja Inggris harus terekspresi pada dominion kita.
Makanya orang-orang kemudian biar bercelana pendek tetap pakai jas. Dan itu menjadi busana. Nah, itu tuh hanya gambaran ya bahwa konsep kerajaan itu, sang raja itu mau gaya hidupnya, budayanya itu terrefleksi dalam masyarakatnya. Nah, sekarang kita masuk. Kalau kita bicara kingdom influence, pengaruh kerajaan, maka kita sudah lihat ini. Ini kan fokusnya tentang sang raja. Maka sumber pertama dari kingdom influence adalah sang raja itu sendiri. Sumber utama adalah sang raja. Nah, kalau hidup kita belum dipengaruhi oleh sang raja itu sendiri, kita tidak mungkin bisa menyebarkan apa yang namanya kingdom influence. Nah, kita bisa punya sumber kingdom influence dari sang raja, kuncinya itu hanya dua. Kalau kita kenal dengan sang raja, dua. Kalau kita taat dengan sang raja. Cuman dua aja kuncinya. Kalau kita mau punya kingdom influence dari sang raja, kita hanya bisa dapat impartasi itu. Satu, kalau kita kenal dengan sang raja. Dua, kalau kita taat dengan sang raja. Nah, kita lihat. Kunci yang pertama. Kunci pengenalan. It's all about God, not about me. Makanya kekristenan yang individualistis, itu bukan kekristenan yang Tuhan ajarkan. Kita harus kembali serius memikirkan ulang tujuan kehidupan kita. Kalau tujuan kehidupan kita masih semua tentang saya, kita harus mempertanyakan loh kekristenan kita. Apa yang saya lakukan? Kalau tujuan hidup kita ya masih semua tentang saya, supaya saya punya properti makin banyak, saya wariskan sama anak cucu, itu tujuan hidup kita. Saya rasa kita perlu datang sujud di kaki Tuhan untuk mempertanyakan lagi, untuk apa Tuhan ciptakan aku? I'm serious about this. Saya pernah mengajar tentang ergon sampai 2 atau 3 sesi dan sering sekali saya ungkapkan itu. Bahwa ada tugas, ada ergon yang Tuhan mau kita selesaikan dalam hidup kita. Dan itu yang kita harus cari. Karena kehendak sang raja adanya di situ. Jadi kalau tujuan hidup kita masih cuma semua berpusat sama diri sendiri. Apalagi kalau tujuan hidup kita cuma sekedar gue mesti punya berapa duit, supaya bunga deposito, yang dipikirin cuma itu doang. Waduh. Kita harus bertanya ulang sih. Untuk apa aku datang ke gereja? Untuk apa ibadahku selama ini? Kita harus memikirkan ulang hal tersebut. Enggak, saya tidak hakimi saudara, tidak. Saya hanya mengajak berpikir ulang. Serius gak sih tujuan pengiringan kita sama Tuhan tuh itu? Dan saya harus katakan gini, banyak orang dengan banyak motif datang ke gereja tentunya. Tapi saya harus beritahu gini ya, Tuhan bukan pelayan keinginanmu, percaya saya. Tuhan bukan pelayan keinginan kita. Jangan berpikir kita datang ke gereja supaya Tuhan melayani semua keinginan kita. Tuhan hanya melayani tujuannya. Tuhan hanya melayani tujuan-tujuannya. Apalagi ya kalau di sini sih tidak pernah diajarkan ya. Apalagi kalau sampai pengajaran-pengajaran yang ajarin, kamu belum punya mobil ya. Kamu datang ke showroom mobil, kamu tumpang tangan semuanya. Selalu saya bilang, di Alkitab yang saya baca atau yang saya punya, adanya tuh begini, jangan mengingini milik sesamamu. Itu ada ayat. Nggak tahu kenapa bisa. Lah, karena saya tuh ngomong gini, karena saya pernah punya teman yang seperti itu. Pendeta juga. Tapi dia belum punya mobil, di tengah jalan mobil orang ditumpang tangan. Saya tuh ngapain? Ya gue klaim dulu ini milik gue, buset dah. Gimana caranya mobil di tengah jalan diklaim jadi milik dia coba? Mungkin terjemahan Alkitabnya beda dengan terjemahan yang saya punya.
Tapi kita harus serius memikirkan ulang, ibadah kita itu, is it about me atau is it about God? Saya pernah ceritakan lagu tentang yang I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Itu tuh penulisnya menciptakan bukan saat dia jatuh karena selingkuh, jatuh karena korupsi, enggak. Itu diciptakan lagi saat dia di top performance dia, di top pelayanan dia. Lampu sorot gereja semua ke dia, tapi dia menyadari, gila gue selama ini, it's all about me. Gue pelayanan sih, tapi it's all about me. Sampai dia ciptakan itu, dan itu kan jadi lagu pertobatan dia. Enggak, bukannya pertobatan dari zina, korupsi, enggak. Lagi sibuk-sibuknya pelayanan, lagi aktif-aktifnya, lagi terkenalnya. Justru dia sadari, gila, ternyata semuanya tentang saya tuh, bukan tentang Tuhan. Saya rasa kita perlu bertanya ya tentang kekristenan kita. Kita datang ke Tuhan itu untuk mengenal Dia, mengenal tujuan-tujuannya supaya kita bisa menjadi pelaksana kehendaknya. Atau kita datang ke Tuhan, it's all about me, tentang saya. Supaya saya ini, supaya saya itu, supaya saya ini, supaya saya itu. Kita perlu memikirkan ulang loh doa-doa kita. Coba. Tentang doa-doa kita. Bukannya gak boleh minta, tapi apakah doa kita semuanya hanya permintaan? Atau saudara mulai sering mendoakan orang lain? Saudara mulai sering datang ke Tuhan cuma untuk mengagungkan Dia, cuma untuk menyatakan Anda mengasihi Tuhan. Atau kita doa cuma Tuhan, aku mau ini, tolong itu, amin. Itu masih lebih baik sih daripada yang gak berdoa. Nah, tapi gini, kita kan mau dewasa toh. Saya ajak kita untuk memikirkan ulang. Untuk apa? Untuk merethinking lagi semuanya. Kunci pertama pengenalan. Kunci yang kedua, ketaatan, ketertundukan. Kalau kita bisa keluar dari it's all about me, ini akan lebih mudah. Sebab gini, kita harus bertanya pada kekristenan kita, apakah serius pemerintahan Allah sudah memerintah di atas hidup kita? Atau yang kita lakukan semua suka-suka kita? Atau yang kita kerjakan semua suka-suka kita? Maunya kita doang? Kalau gitu ya pemerintahan Allah belum ada dalam hidup kita. Sekalipun Anda sudah jadi Kristen selama 30, 40, 50 tahun. Kita harus bertanya, siapa yang berdaulat dalam diri kita? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Cara kita menjalankan hidup, bisnis, dalam rumah tangga, dalam pertemanan, memperlakukan bawahan, bersikap sama atasan. Apakah kita menjalaninya menurut keinginan Tuhan atau menurut keinginan kita sendiri? Kita harus jawab. Saya cuma mau bilang begini. Iman Abraham itu ketaatan. That's it. Sekali lagi, saudara kalau punya waktu, dengarlah live study kitab Roma. Saya tidak bosan bilang gini, jangan mempertentangkan iman dengan perbuatan. Sebab saya cari lagi di sejarah. Sejak abad 1, 2, 3 semua. Tidak ada yang pernah mempertentangkan iman dengan perbuatan. Yang kemudian mempertentangkan iman dengan perbuatan. Itu baru puncak-puncaknya abad ke-16 ke belakang. Zaman dulu gak ada. Iman dan perbuatan itu pasti seiring. Sebab iman tanpa perbuatan itu memang fantasi. Tokoh reformator yang sangat terkenal yang bernama Martin Luther itu sampai mau menolak kitab Yakobus karena kitab Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Sedangkan dia dengan semboyannya sola fide kan, hanya oleh iman. Dan diambil kitab Roma. Kamu dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Nah, dia lihat kitab Yakobus, ini kok bertentangan, maka ditabrakin. Sampai dia mau mengeliminasi kitab Yakobus, udah ini surat jerami gitu kan. Surat jerami coba katanya.
Maka saya meyakini, saya udah nggak pusing lah dengan sola-sola. Saya lebih suka solaria memang, lebih enak. Biarin aja. Enggak, jangan dipertentangkan. Memang nggak ada bapak gereja yang mempertentangkan juga, nggak ada rasul yang mempertentangkan juga. Kenapa? Konteks perbuatan di kitab Yakobus beda dengan kitab Roma. Yakobus itu berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sudah punya Taurat, yang sudah mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kelakuannya nol betul. Makanya Yakobus menegur, kamu ini bilang beriman tapi nggak punya perbuatan. Perbuatanmu tidak mencerminkan imanmu, itu yang dikritisi. Nah, kalau kitab Roma, Paulus itu nulisnya beda. Ini spektrumnya luas. Ada orang non-Yahudi yang gak pernah kenal siapa tuh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sama sekali dia tidak kenal. Makanya di kitab Roma diawali dulu. Paulus bilang dulu, yang kamu anggap hikmat, ini kan dia tulis untuk orang-orang yang non-Yahudi. Yang kamu anggap kepandaian semua, itu kebodohan. Paulus tuh bilang begitu. Lalu Paulus juga mengkritisi orang-orang Yahudi yang selalu membanggakan dua hal kan, sunat dan Taurat. Makanya Paulus bilang, Abraham itu dibenarkan sebelum ada Taurat. Ya memang Taurat kan baru ada 500 tahun setelah Abraham. Kamu bangga sama sunat? Ini nih saya pakai bahasa gampang ya. Kamu bangga sama sunat? Abraham dibenarkan sebelum dia disunat. Apa yang kamu mau banggakan? Nah, itu loh poinnya. Paulus bilang, yang membenarkan kamu itu bukan perbuatan, maksudnya adalah melakukan hukum Taurat. Tapi sekarang digebuk rata sampai seolah-olah perbuatan moral baik tidak penting. Hanya oleh iman. Itu fantasi bos, asli. Itu orang kalau masih mau meributkan iman dan perbuatan, saya selalu bilang gini, Anda punya 2 anak. Satu tinggal di Alaska, lalu Anda berpesan, jangan lupa pakai baju 3 lapis, dingin banget. Anak kedua tinggal di Dubai yang panas banget, Anda titip pesan lagi, pakai kaos kutang aja ya, sama celana pendek ya, panas banget situ. 500 tahun kemudian ada yang ketemu surat kita, lalu diributin. Baju 3 lapis atau kaos kutang? Nah ini kan geblek yang ributin. Nah kira-kira tuh gitu gambarannya. Nah saya mau bilang gini. Kalau kita mau punya pengaruh dari sang raja, yang pertama tadi pengenalan, yang kedua ketaatan. Iman tanpa ketaatan itu fantasi belaka, itu hayalan. Nah, cepat aja. Influence, kingdom influence itu beda dengan fame. Banyak orang yang gak bisa membedakan ini. Fame dengan influence, dengar baik ini. Fame itu sementara. Tapi kalau kingdom influence, pengaruh kerajaan tidak lahir dari viral. Nggak lahir dari viral. Zaman sekarang itu kalau mau terkenal itu gampang kan, apalagi udah ada TikTok. Kalau saudara urat malu udah putus, cepet terkenal loh. Bisa. Enggak, bukannya saya bilang yang terkenal urat malunya udah putus, enggak. Tapi kalau saudara mau bikin yang aneh-aneh, ya, dan udah nggak punya urat malu lagi, saya yakin terkenal langsung. Cepet banget itu, viralnya cepet. Viral, fame dengan influence itu beda. Kalau influence itu akarnya dari kehendak, tujuan, serta budaya sang raja. Makanya orang yang punya influence belum tentu punya fame. Yang minggu lalu Pastor Rubin katakan, hanya seorang hamba perempuan, faceless, nameless, tapi punya impact yang begitu luar biasa. Itu kingdom influence. Bukan saya bilang yang punya popularitas pasti nggak ada kingdom influence, tidak. Tapi saya ingin menyoroti, kita jangan samakan. Ya. Kalau cuma popularitas, itu kan populasi. Ya kalau populasi bisa habis mengeluh-ngeluhkan terus menyalibkan Yesus kan. Loh iya kan, bisa mengeluh-ngeluhkan, kagak lama kemudian salibkan dia. Nah itu populasi itu, popularitas itu. Tapi kalau kita bicara kingdom influence, enggak, dia lahir bukan dari keviralan. Soal jadi viral atau enggak, itu bukan fokus kita. Bisa aja jadi viral, tapi bukan itu akarnya. Jadi jangan lihat orang terkenal, pasti itu berarti punya influence. Belum tentu. Sebab kalau cuman fame, itu akan berhenti setelah dia mati.
Ya. Tapi kalau influence, kingdom influence cannot be defeated by death. Tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Jadi jangan kesaru. Coba kita belajar dari Yesus. Yang kedua, dengan cepat, karena waktunya udah ini. Sumber kingdom influence yang kedua adalah ini, pengorbanan. Kalau saudara mau punya pengaruh kerajaan kepada sekelilingmu, kita perlu belajar yang namanya ini pengorbanan. Dalam kamus Yesus, pengaruh sama dengan pengorbanan. Coba kita buka dulu. Markus 10 ayat 43-46 sampai 44. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini kan bicara tentang sacrifice juga. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dalam kamus Yesus, pengaruh sama dengan pengorbanan. Dengar baik ini, seberapa besar kita bisa mempengaruhi seseorang dengan pengaruh kerajaan, akan sangat berbanding dengan pengorbanan yang Anda berikan baginya. Saudara tahu pengorbanan? Pengorbanan itu harus sampai menggores. Kalau tidak menggores itu bukan pengorbanan. Kalau Anda punya 100 piring, kasih 1 piring, itu bukan pengorbanan. Bukan. Makanya persembahan janda miskin, ingat kan, itu kan hanya 1 keping kecil. Kemarin pas ke Israel, ada keping aslinya. Tadinya, wah saya menarik nih, saya pengen beli. Nggak tahu pas tanya, itu berapa? 17 juta atau 18 juta, udah batal. Kemahalan. Kita baca Alkitab aja. Menghayati. Tapi saya mau bilang gini, kalau pengorbanan itu menggores di hati kita. Karena itu menggores, itu akan menancap juga kepada si penerima. Kalau bukan pengorbanan, si penerima juga akan berterima kasih. Tapi yang bisa membuat menancap di batin, itu sisi goresan itu. Pengorbanan itu ada sesuatu yang menggores. Menggores di daging kita, menggores di hati kita. Nah, goresan itu loh, yang dalam alam spiritual, itu akan menancap. Akan mempengaruhinya tuh sampai ke batin. Makanya dalam kamus Yesus, influence adalah pengorbanan. Dia mengorbankan hingga nyawanya. Theodore Roosevelt bilang gini, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli sih seberapa banyak saudara tahu, sampai dia tahu seberapa banyak Anda peduli. Saya juga yakin, saudara tidak akan peduli seberapa banyak saya tahu, unless saya peduli dengan saudara. Saya yakin akan hal itu. Karena yang akan menggores itu bukan pengetahuan kognitif, bukan. Tapi sentuhan pribadi kan yang akan lebih menggores. Makanya saya banyak ketemu hamba-hamba Tuhan yang biasa aja. Pengetahuan kognitifnya biasa aja, tapi hidupnya bisa menggores banyak orang. Karena memang betul sih kata Roosevelt ini, orang nggak peduli kok seberapa banyak Anda tahu. Bahkan orang juga nggak peduli sih berapa Anda kaya, seberapa terkenal Anda. Orang nggak peduli sampai dia tahu seberapa Anda peduli dengan dia. Again, kekristenan it's not about me, bukan tentang diri kita sendiri. Waktu kita bisa shifting dari diri kita kepada sesama, itu kingdom influence akan keluar di situ. Yang ketiga, dengan cepat. Integritas. Kita bisa menyalurkan kingdom influence kalau kita bisa dipercaya. Hanya orang yang dapat dipercaya yang memiliki integritas, walk the talk. Makanya memang yang paling sulit itu bukan mempersiapkan khotbah, bukan. Tapi mengkhotbahkan yang kita hidupi, menghidupi yang kita khotbahkan. Atau mengkhotbahkan yang kita hidupi, ya menghidupi yang kita khotbahkan juga. Itu yang paling susah, walk the talk, that is integrity. Integritas juga bicara ketulusan dan kesalehan. Nah, kita lihat Ayub, coba lihat Ayub. Ayub ini nih orang yang luar biasa.
Ayub kan kita tahu cerita semua. Dia kan nggak ada salah apa-apa, tapi tiba-tiba seperti malapetaka datang dalam hidupnya. Istrinya mulai bilang dulu, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nah ini kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggris, banyak yang menerjemahkan tuh gini, do you still hold fast your integrity? Kamu mau tetap berpegang pada integritasmu? Istrinya bilang, kutuki Allahmu dan matilah. Tapi Ayub bilang gini, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub ini orang yang truthful. Nah coba, next slide. To be persuasif, untuk jadi orang yang senang orang deketin gitu ya. Anda harus bisa believable, bisa dipercaya. Tapi untuk bisa dipercaya, Anda harus kredibel. Untuk punya kredibilitas, we must be truthful. Nah, Ayub ini levelnya udah truthful. Saya nggak tahu, kita levelnya di persuasif. Ya orang senang sih deket sama kita, gaul sama kita, ngobrol sama kita. Tapi saya harap kita nggak stop sampai di situ. Kita harus ada sampai di level truthful, kayak Ayub. Sampai Tuhan bilang, dalam kesemuanya ini, Ayub ditemukan tidak bersalah. Truthful. Yang keempat, yang terakhir, kita selesai. Kalau saudara mau punya kingdom influence yang bisa mempengaruhi orang lain dengan pengaruh kerajaan, maka kita harus membawa pertumbuhan kepada orang lain. Supaya orang lain bertumbuh, kita nggak punya cara lain selain kita bisa menerima, mengampuni, mendorong, dan menguatkan orang lain. Ini tahapannya, menerima, mengampuni, mendorong, menguatkan. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus bisa menerima Petrus. Yesus kagak kasih stigma buat Petrus, Yesus kagak kasih judgmental buat dia, tapi Yesus bisa menerima, mengampuni, mendorong, dan menguatkan. Kalau kita ketemu ada orang berlaku kayak Petrus dalam hidup kita, kayaknya kita akan langsung kasih cap kan? Enggak. Sekarang gini, kalau kita mau punya kingdom influence, kita memang ditantang ke level selanjutnya. Kita bisa bawa pertumbuhan buat orang lain. Bukan hanya orang lain seneng ngobrol sama kita, enggak, tapi orang itu bertumbuh enggak kalau dekat kita. Nah, kalau mau dia bertumbuh itu harus menerima, mengampuni, mendorong, dan menguatkan. Saya tutup dengan ayat yang terakhir. Ini kisah tentang Marta. Saya bagikan ini di ibadah wanita, ya. Tapi saya rasa kita perlu tahu juga akan hal ini. Lukas 10 ayat 41. Ini kan kisah yang saudara sudah tahu, ya. Kisah yang sangat terkenal tentang Maria dan Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Intinya Yesus mengkritik Marta. Saya udah gak punya banyak waktu untuk menjelaskan lagi. Tapi lihat, Marta ini berubah luar biasa loh. Karena penerimaan Yesus juga saya percaya. Dalam Yohanes 11 ayat 27, ini statement yang luar biasa ketika saya baca ayat ini. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saya tanya, yang pernah mengucapkan ini siapa? Dalam perjanjian baru yang pernah mengucapkan ini itu cuma 2, Petrus dan Marta. Waktu Petrus mengucapkan ini, ingat apa Yesus bilang? Bukan engkau yang mengatakannya, ya kan? Bapa yang memberikan pewahyuan. Bayangkan Marta dari seorang yang dikritik sama Yesus sampai bisa punya pewahyuan begini. Jesus bring growth to others. Yesus nggak kasih stigma buat Marta, kalau Marta nih pasti sibuk sendiri. Nah. Di lain kesempatan dalam Alkitab, Marta pun bisa punya pewahyuan yang hebat begini. Yang mengucapkan ini bukan Maria, bukan Marta. Dari situ kita lihat, Marta pun mengalami pertumbuhan. Selamat punya kingdom influence. God bless you all. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu. Tapi hamba-Mu percaya
bahwa Roh-Mu yang kudus sanggup untuk mengajar, untuk memimpin setiap umat Tuhan. Satu doa hamba-Mu, supaya dari Life House Community ini keluar orang-orang yang memberikan pengaruh kerajaan. Kami harus mulai untuk memikirkan ulang kekristenan kami. Is it about me or is it about God? Apakah kekristenan kami terlalu egois, yang kami pikirin cuma diri kami sendiri? Tapi kami mau shifting, kami mau belajar perlahan-lahan, kami mau ada dalam proses. Kami mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mau hidup dalam ketaatan. Kami mau belajar berkorban untuk sesama. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup kami boleh jadi truthful, berintegritas. Dan kami mau membawa pertumbuhan buat sesama. Ampuni kami kalau kami suka judgmental, kasih stigma sama orang lain, ampuni kami. Kami mau belajar, kami tahu ini bukan proses yang satu hari kelar, tapi kami mau terus berjalan, bertumbuh dalam keserupaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Matraikan kebenaran firman Tuhan dalam lubuk hati setiap anak-anak-Mu, dan hamba-Mu berdoa ada anugerah Tuhan supaya kami bisa menghidupi kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk.